Shalom, Ma. Senang sekali Bapak Ibu kembali program Lentera Malam langsung dari gereja. Kami berharap bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap setia untuk menantikan ibadah kita pada malam hari ini. Malam ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta David Tiranda dengan tema hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Selamat malam Pak Pendeta. Apa kabar Pak? Ya baik. Ya baik. Ya. Ada teman-teman, adik-adik PPGT yang akan memimpin kita dalam pujian pada malam hari ini. Ada Cika dan Ella. Saya ingin menginformasikan kepada kita semua, bagi Bapak Ibu semua yang dapat mengirimkan doa-doa Bapak Ibu dalam kolom chat atau dalam nomor hotline 082 13. Mari kita siapkan firman. Satu lagu akan mengantar kita. Roh Kudus Kau hadir di sini. Selamat ibadah. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengajak
Selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam. Kita diperjumpakan dalam ibadah secara virtual malam hari ini. Kita mau belajar, kita mau mendengarkan dan mau merenungkan bagian firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari bersama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini Engkau kembali mulai menyediakan waktu bagi kami bersama dalam kami beribadah secara virtual melalui program Lentera Malam Jemaat Rantai Paut. Kami rindu bersama untuk terus mendengarkan dan merenungkan firman. Kami percaya bahwa hanya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus mula yang memampukan kami untuk sungguh-sungguh dapat memahami apa arti firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan malam hari ini, sehingga kami sungguh-sungguh dimampukan untuk memahaminya. Dan firman ini ya Tuhan akan terus menjadi pegangan hidup kami untuk bagaimana kami harus hidup dengan Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, biarlah firman-Mu dapat disampaikan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah sungguh-sungguh firman ini ya Tuhan boleh mengambil bagian dalam hati kami semua, bagi segenap orang saudara kami yang sempat untuk boleh mengikuti ibadah secara virtual malam hari ini. Tuntunan kuasa Roh Kudus ya Tuhan akan memenuhi hati kami, sehingga firman ini sungguh-sungguh boleh bermakna bagi kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Itulah bagian firman Tuhan yang kita boleh baca dan kita boleh dengarkan malam hari ini. Dan kita akan bersama dituntun dalam satu tema, hidup yang dipimpin oleh roh.
hidup yang dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita masih dalam suasana setelah kita memperingati hari keturunan Roh Kudus. Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang memampukan para murid berbahasa dengan berbagai bahasa-bahasa yang kemudian dapat dimengerti, dapat dipahami oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Dan bukan hanya kemampuan berbahasa yang diberikan kepada para murid, para rasul, tetapi juga kemudian bagi Petrus, bagaimana dia dengan penuh semangat, dia tampil untuk berkhotbah, menyampaikan tentang bagaimana firman Tuhan oleh Nabi Yoel, nubuatan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bagi semua orang. Dan malam hari ini kita bersama-sama mau merenungkan tentang masih bagian dari karya Roh Kudus yang akan terus menuntun kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bagian bacaan kita ini diawali dengan bagaimana Paulus menguraikan bagi setiap orang yang ada dalam Kristus bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Dan ini adalah merupakan karya Allah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, termasuk oleh hukum Taurat, oleh karena keinginan daging, oleh karena tak berdaya, oleh kedagingan, sehingga hal itu tidak bisa ditaklukkan. Tetapi syukur kepada Allah bahwa dengan Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, tetapi semuanya telah ditaklukkan, semuanya telah dikuasai melalui kemenangan Kristus oleh kebangkitannya. Jadi Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dan mengutus Roh Kudus yang kemudian memberikan hidup yang memerdekakan manusia dari kutuk dosa. Lalu kemudian hal yang kedua yang mau dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kita adalah bahwa bagaimana dua hal yang bertentangan tentang hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Hanya roh yang dapat memampukan kita untuk melakukan sesungguhnya apa yang dituntun oleh hukum Taurat. Dalam ayat yang keempat bacaan kita. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging. Tetapi hidup menurut roh. Bagi siapa yang hidup menurut daging, Paulus katakan dalam bacaan ini bahwa orang itu akan selalu memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi bagi siapa yang hidup menurut roh, dia akan terus memikirkan tentang hal-hal yang dari roh. Bisa kita membandingkan dalam kitab Galatia pasal 5. Ya, di situ jelas diuraikan tentang bagaimana hidup dalam daging dan kemudian bagaimana hidup dalam roh. Hidup dalam daging ada pencabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Kemudian hidup dalam roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Itu berarti bahwa ketika kita memikirkan hal-hal dalam kedagingan karena hidup yang dikuasai oleh daging, maka yang ada adalah
kebinasaan. Yang ada adalah maut. Tetapi hidup memikirkan hal-hal dalam roh, dikatakan tadi dalam bacaan kita bahwa yang ada adalah hidup dan damai sejahtera. Dua hal yang tentu akan kembali kepada kita. Kita mau hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Jelas pilihan hidup dalam daging adalah kebinasaan, maut. Tetapi hidup dalam roh adalah damai sejahtera. Namun persoalannya adalah bahwa ketika kita sudah memahami dan tahu bahwa kita hidup dalam daging akan menuju kepada kebinasaan, tetapi seringkali dan bahkan banyak orang yang lebih suka hidup dalam daging. Hidup yang dipenuhi oleh berbagai keinginan-keinginan duniawi. Bahkan mereka tidak mau hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah telah memerdekakan kita dari dosa di dalam Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Allah juga sesungguhnya memampukan kita untuk bagaimana harus hidup sebagai anak-anaknya. Karena itu oleh tuntunan Roh Kudus-Nya lah menjadikan kita ini sebagai anak-anak Allah dan bahkan disebut sebagai menjadi ahli waris kerajaan Allah. Itu berarti bahwa sesungguhnya kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan dalam Yesus Kristus oleh kematian dan kebangkitannya memberikan sebuah jaminan kepastian keselamatan bagi kita, sehingga kehidupan ini seharusnya bagaimana kita harus hidup oleh tuntunan dan kuasa roh yang akan selalu mengarahkan kehidupan kita, dan bagaimana kita menjauhkan diri kita dari berbagai hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Tentunya bahwa hal ini menjadi sebuah harapan bagi setiap orang. Harapan bagi kita semua. Sekalipun bahwa selalu ada begitu banyak tantangan, begitu banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kita kadang tergoda oleh berbagai hal-hal yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Bisa membawa kita hidup dalam daging. Tapi ketika dengan sungguh-sungguh kita membuka hati kita, kita membuka roh untuk selalu boleh bekerja dalam hidup kita. Kita percaya bahwa kehidupan ini akan terus dituntun, akan terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk membawa kita kepada sebuah kehidupan yang kekal. Seperti apa yang kita harapkan, bahwa kita bersama-sama mendambakan sebuah kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah anugerahkan, yang Tuhan sudah jaminkan melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, tantangan selalu ada di hadapan kita untuk bagaimana kita harus hidup dalam dunia ini. Untuk bagaimana kita selalu hidup di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus. Ketika sungguh-sungguh kita menyerahkan kehidupan kita, kita percaya bahwa hidup ini akan selalu boleh berjalan dalam terang kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan bagi kita. Baiklah bersama-sama kita tetap hidup dalam tuntunan kuasa dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak selalu. Sehat-sehat Pak. Kami mau menginfokan kembali untuk kita semua yang ingin didoakan secara khusus. Silakan untuk
berkomentar di kolom chat atau boleh mengirimkan pokok-pokok doa Bapak Ibu dalam hotline 0822 1913. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, satu lagu mengantar kita, Saat Ku Menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Ada beberapa pokok doa yang masuk untuk kita bersama-sama dukung dalam doa. Ada Edi Tondok di Malang bersama keluarga sedang isolasi mandiri. Sujono Saranga di Makassar. Ada Ibu Sarce Manganan Ruga, Ibu Ruth Mandaso, dan juga kita berduka bersama dengan keluarga Ibu Hilda di Krasik atas meninggalnya Opa Dave. Dan kita mendukung dalam doa untuk Ibu Saudara Antoni Kombongkila di Karawang. Kita mendukung dalam doa orang tua yang lanjut usia dimanapun berada. Anak-anak kita yang sementara mempersiapkan diri untuk ikut ujian masuk perguruan tinggi. Dan anak-anak yang menunggu hasil ujian masuk perguruan tinggi, kiranya boleh mendapatkan hasil yang terbaik.
dan juga Gracia Violeta di Jakarta dalam menanti hasil tes masuk perguruan tinggi. Mari kita bersama satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, waktu yang indah Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami jalani malam hari ini secara virtual melalui program Lentera Malam. Dalamnya kami boleh memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terlebih firman-Mu yang boleh dipendengarkan malam hari ini. Kami percaya bahwa hanya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti apa arti firman-Mu yang kami dengarkan ini. Tuhan berkati kami semua, saudara-saudara kami yang boleh ikut ibadah secara virtual. Tuhan memberkati, biarlah kiranya sungguh-sungguh dimampukan untuk boleh memahami firman yang boleh kami renungkan malam hari ini. Ya Bapa di surga, melalui doa kami malam hari ini, kami datang mendukung dalam doa bersama dengan beberapa orang tua kami dan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, dan juga ada beberapa yang sementara dalam masa pemulihan. Bersama dengan Bapak Edi Tondok di Malang bersama keluarga yang saat ini sedang isolasi mandiri, Tuhan berkati, Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan menjaga mereka. Biarlah kiranya Tuhan di dalam masa-masa pemulihan ini mereka sungguh-sungguh merasakan betapa kasih sayang Tuhan nyata bagi mereka. Dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, boleh disembuhkan dari serangan virus yang ada ini. Sehingga suatu hari kelak ya Tuhan mereka boleh pulih dan sembuh dari sakit penyakit mereka. Juga bersama dengan Sujono di Makassar, bersama Ibu Sarce Manganan Ruga, Ibu Ruth Mandaso. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa dan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Engkau memulihkan keadaan mereka. Engkau memulihkan sakit penyakit yang sedang mereka alami. Biarlah kiranya oleh jamahan kuasa-Mu ya Tuhan akan boleh menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka, sehingga harapan kami bersama bahwa mereka boleh sembuh seperti sedia kala, kembali boleh menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Ya Bapa di surga, bersama dengan keluarga Ibu Hilda di Karasi kami berbagi duka bersama, dan kami menopang dalam doa. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan mereka. Ketika ditinggalkan oleh orang tua kekasih Opa Dev, Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka, menguatkan mereka, menghiburkan segenap keluarga ditinggalkan. Biar mereka tidak larut dalam duka cita yang dalam, tetapi dalam satu pengharapan bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka, sekalipun orang yang mereka kasih meninggalkan mereka. Ya Bapa di surga, juga kami mendukung dalam doa Ibu Saudara Antoni Kombong Kila di Karawang. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik. Biarlah tetap menikmati betapa kasih Tuhan sungguh tetap nyata mereka nikmati. Bahkan ketika di dalam masa-masa sulit, dalam pergumulan oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami, sehingga mereka boleh pulih dan sembuh. Ya Bapa di surga, juga kami datang mendoakan orang tua kami yang lanjut usia, baik yang ada di Jemaat Rentepau di berbagai tempat. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap menikmati kasih Tuhan dalam menjalani masa tua mereka, dan senantiasa menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak kami yang sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, dan juga anak-anak kami yang mungkin saat ini sementara mengikuti semester di tingkat SMA. Tuhan berkati semua persiapan mereka, berkati segala perjuangan mereka. Harapan kami bersama Tuhan bahwa mereka boleh menerima hasil yang baik bagi anak-anak kami yang berjuang untuk masuk perguruan tinggi negeri. Juga bersama dengan anak kekasih
Gracia Violeta di Jakarta yang saat ini sedang menanti hasil tes masuk perguruan tinggi negeri. Tuhan berkati semuanya, berikan hikmat baginya biarlah boleh menerima apapun hasil yang terbaik. Kami percaya bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan boleh nyatakan baginya. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, biarlah sungguh-sungguh tetap mengangkat tugas tanggung jawab dengan baik membangun bangsa negara ini. Menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa negara ini. Secara khusus ya Tuhan, dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus ada, bukan hanya di Indonesia tetapi bahkan di tengah dunia ini. Berkati upaya pemerintah, baik pengadaan vaksin maupun himbauan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan kami boleh jauhkan dari penyebaran virus yang ada ini. Juga kami berdoa untuk daerah kami, Tanah Toraja dan Toraja Utara, berkati pemerintah daerah kami Tuhan dalam tugas, dalam tanggung jawab untuk membangun daerah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Tuhan boleh pakai di dalam ibadah secara virtual malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan bersama dengan rekan-rekan kami, segenap tim multimedia, singers, pianis, host dan juga semua yang Tuhan boleh pakai di dalam ibadah secara virtual malam hari ini. Apa yang boleh kami nyatakan ya Tuhan sebagai bagian dari pelayanan bersama dengan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang boleh menikmati ibadah secara virtual malam hari ini. Kami serahkan kehidupan kami malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang terus menjaga kami, memelihara kehidupan kami. Ketika kami boleh menistirahatkan tubuh kami, Engkau yang menjaga kami ya Tuhan, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini syukur kami, ini doa kami kepadamu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, terima dengarkan kami. Dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang tetap setia mengikuti ibadah kita. Saya akan menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kolom chat pada malam hari ini. Selamat malam untuk Bapak Freddy Balapadang, Bapak Hendrik Lebang, Ibu Marta Roma Andilolo, Ibu Ripka Sujono, Bapak Robertus Ruben, Ibu Bertin Gasong, Bapak Simon Malewa, Ibu Esri Pangale, Bapak Eben Madulu, Melvin Premier Gusmawan, Frans Mari, Bapak Yaya Rendu Padang, Ibu Mercy Salombe, Ibu Damita Tandi, Ibu Sarce Palangiran, Bapak Julisena Pitupulu, Ibu Sarce Kumau, Bapak Antoni Kombongkila, Ibu Natalia Kariman, Ibu Yulianti Grace, Bapak Markus Tanga Salubongga, Bapak Anton Sampelambau, Ibu Yulianti Grace, Ibu Alfrida Rombe, Ibu Frida Tangkere, Bapak Filipus Palangda, Ibu Joy Margaret, Ibu Hermin Gantina. Terima kasih untuk kehadiran kita semua dalam ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak kekasih Dean yang ada di Timika. Tuhan Yesus yang akan menjaga tumbuh kembangnya. Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Pendeta, terima kasih untuk Jessica dan Ella. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih untuk segenap Majelis Gereja Jemaat Rantepao, kedua pendeta. Terima kasih untuk Om Nathan dan Ibu Lili untuk dekorasi bunga-bunga pada malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Dr. Juni Bandaso. Dan sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan